Engkau Tuhan secara pribadi. Dan kami percaya saat kami berjumpa dan bersentuhan dengan kehadiran-Mu, hidup kami akan diubah Tuhan. Hidup kami akan berjumpa dengan segala apa yang akan ada di surga, akan terjadi dalam kehidupan kami. Biar malam ini firman-Mu boleh menjadi rema yang menghidupkan, yang bahkan menyembuhkan setiap kami yang mendengarkan. Setiap roh keputusasaan akan disingkirkan dan digantikan menjadi roh kebangkitan dan roh kemenangan. Berbicara buat kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan pada kesempatan ini melalui Zoom dari Rumah Roti. Saya ucapkan selamat Natal. Walaupun kita belum sampai pada tanggal 25. Tetapi suasana Natal sudah mulai kental di tengah-tengah kita. Malam ini, saudara, apa yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Saya tiba-tiba teringat satu lagu yang mengatakan begini, waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah. Pernah ingat ya? Pernah dengar lagu-lagu itu ya? Terus yang refrennya, karena kita dia disalibkan, karena kita dia menderita. Nah, saudara, pada waktu saya teringat lagu itu, kita selalu berpikir bahwa ketika hari Natal kita tuh mengharapkan hadiah. Nah, makanya di banyak gereja, persekutuan doa, kalau kita Natalan kita tuker-tuker kado. Tetapi sebetulnya Natal itu sebetulnya mengingatkan kita mengenai hadiah yang luar biasa dari Tuhan buat saudara dan saya. Saya mau ajak kita membuka ayat yang pertama terlebih dahulu. Saudara, ada satu hadiah yang ajaib yang Tuhan berikan sebetulnya buat kita. Dan saya berdoa malam ini kita bisa menyadari betapa precious-nya, betapa mahalnya hadiah yang disediakan Tuhan ini buat saudara dan saya. Dan kalau kita betul-betul bisa menyadarin, kita bukan hanya bisa bersyukur, tapi saya percaya kita akan bergerak di dalam kuasa. Kita akan bergerak di dalam otoritas Tuhan. Kita akan bergerak di dalam banyak demonstrasi ilahi yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tadi siang, pada waktu saya sedang belanja di satu supermarket, saya ketemu dengan teman saya, sepasang suami istri, dan pada waktu kami jalan sambil ngobrol, dia itu bilang begini sama saya, Bu Ruth, saya ini sering dengar kalau Ibu Ruth itu kesaksian ya, Tuhan, kalau Bu Ruth ini dalam tanda kutip membutuhkan uang, Bu Ruth ini Tuhan ngomong sama Tuhan, terus tidak lama kemudian Tuhan itu kirim seseorang untuk mengirimkan berkat buat Ibu Ruth. Nah, terus dia bilang begini, ya karena Bu Ruth itu pendeta, jadi wajar dan masuk akal kalau ada orang itu yang kirim berkat buat pendeta. Nah, terus dia itu bilang begini sama Tuhan, tapi Tuhan, aku ini bukan pendeta, aku ini pengusaha, mana ada orang kirim berkat untuk kasih berkat uang untuk seorang pengusaha. Karena pemikiran semua orang pasti pengusaha itu udah punya duit dulu. Nah, kalau hamba Tuhan yang dikasih itu sering. Tapi kalau pengusaha, mana ada. Dia bilang begitu. Terus dia cerita sama saya. Beberapa jam setelah dia ngomong seperti itu, Tuhan itu mendemonstrasikan mujizat. Seseorang menelpon dari Surabaya, dan seseorang ini bilang begini, ada orang yang tiba-tiba dapat entah kayak penglihatan atau apa terbayang wajah kamu, dan dia itu ngotot untuk meminta dihubungkan sama kamu, karena Tuhan menyuruh dia untuk memberikan sejumlah berkat buat kamu. Dia terus terang seumur hidup, sudah 45 tahun lebih, tidak pernah ngalamin seperti ini. Dan akhirnya untuk pertama kalinya ada orang yang dipakai Tuhan untuk kirimkan berkat materi keuangan buat dia, seorang pengusaha.
Dan dia bilang begini sama saya, Bu Ruth, saya belajar satu hal. Saya diajarin Tuhan dari pengalaman ini apa? Saya sama Bu Ruth itu enggak beda. Enggak beda apa? Sama-sama anak Tuhan. Amin, saudara. Sama-sama anaknya Tuhan. Hanya karena satu menyandang sebagai pendeta, yang satu menyandang sebagai pengusaha, tetapi status saya dan status dia juga status saya dengan saudara sama. Kita sama-sama anak Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan satu warisan, satu hadiah yang amazing, yang Tuhan kasih ke kita semua. Nah, sebelumnya saya mengajak kita melihat Mazmur. Saudara, ada seringkali apa yang dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur 22, ayat 1. Ini seringkali banyak dari saudara dan saya alamin. Juga teman saya yang pengusaha itu juga ngalamin seperti ini. Kok enak ya Tuhan, Bu Ruth itu kalau ada masalah apa-apa kok dia tinggal ngomong sama Tuhan, terus Tuhan itu langsung kasih jawaban, langsung kasih pertolongan. Sedangkan aku ini pengusaha kok rasanya kayak usaha sendiri, jalan sendiri, berjuang-berjuang sendiri. Nggak pernah aku tuh ngalamin mujizat-mujizat seperti yang dialamin oleh Bu Ruth. Itu yang kemarin menjadi komplainnya dia. Mazmur 22 ayat 1-2, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Berapa banyak dari saudara yang merasakan tangisan ini juga menjadi tangisan Anda, terutama ketika Anda sedang di dalam masa menunggu yang sangat lama, di mana Tuhan tidak turun tangan menjawab doa, tidak turun tangan memberikan pertolongan. Seringkali kita mulai muncul perasaan Tuhan itu kayak ninggalin kita. Kita mulai merasa sendiri, kita merasa lonely, kita merasa kesepian, kita merasa Tuhan cuek, kita merasa Tuhan itu tidak baik, tidak adil, kita merasa Tuhan jahat sama kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu lebih cinta sama orang lain, di mana kita tuh seringkali di saat kita belum melihat jawaban dan pertolongan Tuhan, kita tuh merasa bahwa Tuhan itu lebih sayang sama si A, sehingga kita mulai berkata begini, padahal aku ini udah puasa, aku ini pelayanan, tapi kenapa Tuhan menjawab doa si A itu lebih cepat daripada menjawab saya, padahal saya ini juga sama-sama nggak kalah susahnya sama si A. Itu yang seringkali kita rasakan, kita merasakan Tuhan itu terlalu sibuk, cuek, entah di mana Tuhan lagi sibuk ke pasar, atau Tuhan lagi sibuk ngurusin anak-anak yang lain. Selalu kita merasa Tuhan tidak ada, kita merasa Tuhan tidak hadir, kita merasa Tuhan tinggalkan. Demikian juga waktu kita acara penyembahan, waktu kita acara di ibadah di gereja. Berapa banyak dari saudara dan saya selalu berkata begini, kok aku merasakan hadirat Tuhan. Tapi ada yang lain, kok aku tidak merasakan apa-apa ya. Aku merasa seponi, aku merasa hambar. Ada satu yang lain mengatakan, aku merasakan Tuhan kuat sekali hadiratnya luar biasa. Tetapi sementara ada orang yang lain merasakan, aku merasa kering, aku merasa Tuhan kayak begitu jauh, aku merasa enggak kayak dulu kalau dulu doa sebentar, aku langsung merasakan hadirat Tuhan. Sekarang itu, kalau doa itu meskipun sampai berteriak-teriak, sampai nangis-nangis, kok tetap kayak jauh gitu loh, merasakan Tuhan itu jauh. Perhatikan, contoh-contoh yang saya ungkapkan, semuanya selalu pakai satu kata yang sama, aku merasa. Aku merasa. Aku merasa. Bapak Ibu, Mazmur 22 ayat 1 dan 2 juga merupakan sebuah ungkapan perasaan. Aku merasa. Tahukah Bapak Ibu bahwa perasaan itu adalah alat ukur yang sangat berbahaya? Kenapa? Karena perasaan itu sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Kenapa saya bilang begitu? Pernahkah kita sebagai seorang istri, kita kadang-kadang merasa suami kita tidak care? Kita kadang-kadang merasa suami kita cintanya berkurang. Kita merasakan kadang-kadang suami kita itu nggak perhatian. Berapa banyak anak-anak juga merasakan orang tuanya kok nggak perhatian, orang tuanya cuek. Berapa banyak anak merasakan papa mamaku lebih sayang kokoku, lebih sayang ceceku, lebih sayang adikku daripada aku. Berapa banyak semuanya itu yang kita pakai tolak ukurnya adalah perasaan. Dan dengarkan Bapak Ibu, yang namanya perasaan itu sangat berbahaya untuk dijadikan sebagai tolak ukur. Karena ketika seorang anak merasakan bahwa papa, mama lebih cinta sama Koko, lebih cinta sama Cece daripada aku. Sangat-sangat jelas bahwa ketika kalau papa dan mama ditanya, papa dan mama akan ngomong dengan sangat tegas. Papa dan mama itu sayang kalian semua. Wong papa sama mama itu orang tua kalian tuh anak-anak papa mama. Nggak mungkin papa itu lebih sayang si A daripada si B. Itu pasti jawaban mereka.
semuanya merasakan seperti ini. Jadi perasaan ini merupakan hal yang dangerous. Demikian juga ketika kita mulai merasa Tuhan meninggalkan kita mulai merasa Tuhan tidak perhatian sama kita. Lalu kalau kita tidak boleh memakai perasaan, karena perasaan itu sangat menipu, kita tidak boleh perasaan dipakai untuk mengukur hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, kenapa saudara berkata, aku merasakan Tuhan hadir? Rata-rata jawabannya seperti ini. Biasanya kalau aku tuh merasakan Tuhan hadir, itu cirinya aku tuh bulu kuduk berdiri. Biasanya ketika aku merasakan Tuhan hadir tuh karena aku bisa nangis. Dulu aku kalau berdoa sebentar tok aku udah bisa nangis. Sekarang ini masuk di dalam doa itu udah bisa nangis. Jadi karena saudara tidak bisa nangis, saudara menyamakan bahwa Tuhan tidak ada. Saudara karena tidak merasakan bulu kuduk berdiri, saudara menganggap Tuhan itu tidak hadir. Dan kadang-kadang saudara merasakan Tuhan tidak hadir karena lagunya itu tidak enak. Karena lagunya itu tidak cocok sama saudara dan saya. Perhatikan, kenapa lagu-lagu orang itu seringkali ngomong gini, kalau Cerut itu sukanya lagu-lagu bernada minor. Dan itu enggak salah Bapak Ibu. Kenapa Cerut itu suka banget lagu-lagu yang bernada minor? Saudara tahu lagu-lagu bernada minor itu seperti ini loh. Ku masuk ruang maha kudus, itu ya. Lagu yang kayak mendayun-dayu seperti padang pasir, itu minor-minor. Kalau Anda perhatikan, lagu minor itu kalau bahasa saya, nada-nada yang dipakai oleh lagu minor itu seringkali nada-nada yang menggigit di perasaan, nada-nada yang gampang bikin orang menangis, itulah nada-nada minor. Makanya saya tuh paling seneng lagu-lagu minor karena kalau buat nyanyi tuh rasanya langsung madeg gitu loh gimana. Tapi itu semua perasaan. Dan perasaan tidak bisa dijadikan ukuran bahwa Tuhan hadir. Nah, seringkali kita merasakan Tuhan hadir di lagu minor. Sedangkan di lagu ndak minor, kita merasakan Tuhan kurang hadir. Apalagi kalau di lagu-lagu yang berbau kayak rock gitu, wah Tuhan ndak hadir. Jadi semuanya itu bahaya, semua itu yang saya bilang perasaan itu ndak bisa dijadikan ukuran. Lalu apa yang harus dijadikan ukuran? Cuman satu, Yohanes 8 ayat 32. Yuk kita sebentar lihat. Kita intip yuk, Yohanes pasal 8, ayat yang ke-32. Hanya karena saudara merasakan tidak ada hadirat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Yang mengatakan Tuhan tidak ada, itu perasaan saudara. Sedangkan saya katakan lagi, perasaan itu sangat-sangat menipu. Kita tidak boleh pakai perasaan, kita harus memakai yang namanya, yuk kita lihat ayat yang ke-32 dari Yohanes 8. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita tidak boleh main perasaan, tapi kita harus pakai kebenaran. Kita tidak boleh pakai perasaan seperti ini. Aku merasa Tuhan itu marah sama aku. Aku merasa Tuhan itu, kok hari ini aku kesandung ya. Kayaknya Tuhan marah deh sama aku, soalnya tadi pagi aku lupa saat teduh. Kayaknya Tuhan itu marah deh sama aku, soalnya tadi penyembahanku kurang lama. Jadi kita merasa, kita tidak boleh pakai perasaan. Kita harus pakai yang namanya kebenaran. Perasaan mengatakan, Tuhan marah karena aku lupa saat teduh. Itu perasaan. Perasaan mengatakan, Tuhan sepertinya tidak hadir karena WL-nya tidak siap. Lupa-lupa lagunya. Perasaan mengatakan, hadirat Tuhan tidak ada karena musiknya nggak pas. Itu perasaan. Tetapi kebenaran berkata lain. Nah, kita harus pakai kebenaran. Nah, berbicara tentang kebenaran mengenai penyertaan Tuhan. Ini yang saya mau bahas kepada saudara. Sesuatu yang amazing. Kita buka yuk. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, di Alkitab, kalau ada orang yang dirubah namanya, tidak sama seperti kita memberi nama.
Orang tua saya memberi saya nama Julia karena saya lahir bulan Juli. Dan alasan kedua karena papa saya penggemar berat dari film Romeo and Juliet. Nah, ketika saya lahir, dia langsung terobsesi. Cuman karena saya dilahirkan di desa, di kota yang sangat kecil, kalau pakai nama Juliet itu terlalu ke barat-baratan. Jadi sama papa saya dimodifikasi menjadi Julia. Kira-kira 1 tahun, 2 tahun kemudian adik saya lahir, laki-laki, dan karena papa saya penggemar Romeo and Juliet, adik saya dikasih nama, bukan Romeo, tapi jadi Romi. Wah, gitu. Nah, itu kenapa? Karena papa saya suka film Romeo and Juliet. Bukan sebuah misi khusus, bukan sebuah visi yang papa saya punya untuk anaknya, tapi karena suka dan pas lahir bulan Juli. Kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tua itu kasih nama anaknya beda-beda. Nah, beda-beda. Jadi, tapi kalau di Alkitab, cara Tuhan memberi nama itu beda banget dengan cara orang tua kita kasih nama. Saya dikasih Tuhan nama Ruth. Itu beberapa puluh tahun ketika dalam perjalanan lagi pelayanan di Bandung, dini hari jam 3 pagi, tiba-tiba saya dibangunkan kuat sekali. Saya merasakan ada seseorang yang tarik kaki saya begitu kenceng sampai saya bangun. Tetapi lucunya ketika kaki saya ditarik itu ada suara yang berkata begini, Ruth, ayo bangun, Ruth. Ruth, ayo bangun. Dan konyolnya saya ikut bangun dan saya duduk. Kemudian setengah sadar, setengah masih mengantuk. Saya bilang, kenapa sih dibangunin masih pagi? Beberapa menit kemudian saya baru sadar, loh kan aku bukan Ruth. Waduh, ini mimpinya sampai ke bawah. Saya balik tidur lagi. Dan peristiwa ini terulang sampai 3 kali. Saya ngalamin mirip yang kayak Samuel ya. Saya mirip ngalamin kayak Samuel, cuman Samuel kan tidak ditarik kakinya, saya ditarik. Dan disitulah saya tahu Tuhan kemudian berkata, aku memanggil kamu dengan nama Ruth. Jadi Alkitab itu menuliskan begini loh, Bapak Ibu, Tuhan itu menuliskan kita di kitabnya dengan nama yang Dia tentukan. Jadi nama Julia tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa hormat kepada orang tua. Nama Julia itu diberikan orang tua saya menghormati beliau. Tetapi ketika Tuhan memberikan sebuah nama, Ruth, itu nama yang rupanya ditentukan Tuhan. Sebelum Tuhan menaruh saya di dalam rahim ibu saya, Dia menetapkan saya dengan nama Ruth. Kalau saya suruh milih, saya nggak mau Ruth, Bapak Ibu, karena terlalu pendek. Cuma satu suku kata. Kalau kita orang Indonesia kan nggak terlalu biasa ya satu suku kata ya. Minimal itu 2 lah ya, minimal dua suku kata lah, kayak Lina, Tina, Wati, minimal 2 suku kata lah. Tapi kalau Ruth itu satu suku kata biasanya orang bule, kan orang bule itu Bob, Jane, kan biasanya gitu. Nggak biasa saya, karena terlalu pendek. Terus kedua, ternyata kalau pada waktu saya pelayanan di situ Bondo, ada hamba Tuhan di gereja tersebut yang tiba-tiba lari menghampiri saya sambil teriak, manggil nama saya, Bu Ruth, Bu Ruth. Nah, ketika dia manggil nama saya Bu Ruth, Bu Ruth, tiba-tiba dia ketawa. Dia ketawanya minta ampun. Saya tuh bingung, ada apa manggil Bu Ruth, Bu Ruth, Bu Ruth. Tiba-tiba dia ngakak, saudara, sampai bungkuk-bungkuk. Terus saya ngomong, Pak, kenapa kok tertawa-tertawa, Pak? Soalnya saya ketawa gara-gara nama Burut. Loh, kenapa memang nama Burut? Saya enggak ngerti, Bapak Ibu. Tapi kata dia, Burut itu, Burut, BURUT itu katanya adalah nama lain dari penyakitnya pria. Saya enggak tahu maksudnya apa, kok ada burut-burut gitu loh. Jadi saya tuh enggak seneng nama burut. Dipanggil Cik juga enggak enak. Cik Rut enggak enak. Ya Cik Rut gitu kan enggak enak. Cirut juga enggak enak. Rasanya kayak kecantol gitu loh. Lidah ini kayak ada yang menyandung gitu loh. Jadi kalau saya disuruh milih nama Ruth, saya enggak mau milih sendiri. Tetapi Tuhan yang kasih. Ternyata kalau Tuhan itu memberi nama kepada seseorang, itu bukan untuk bagus-bagusan, tapi ada visi di mana orang tersebut akan dibentuk dan akan terjadi seperti nama yang diberikan. Dalam proses kehidupan saya paling banyak dibentuk Tuhan masalah kesetiaan.
Saya dibentuk Tuhan masalah submission. Karena Ruth itu adalah seorang yang sangat tunduk sekali sama mertua, sama suami, sama otoritas. Dan dalam kehidupan saya banyak sekali diproses soal ini. Saya mengalami cukup banyak kesulitan yang namanya problem submission. Nah, itu yang ternyata rupanya Tuhan memanggil saya dengan nama Ruth, dengan visi yang demikian luar biasa. Nah, ketika Yesus lahir, nama yang diberikan oleh Tuhan untuk Yesus adalah Immanuel. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan Tuhan beserta dengan kita. Ternyata saya menemukan bahasa aslinya, kaget saya Bapak Ibu. Arti Tuhan beserta dengan kita itu amazing. Sebelumnya saya ajak lihat dulu ya, beberapa tahap. Kita buka Kejadian 5 ayat 24. Kita lihat Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24 bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya adalah Henok walk with God. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan, saya akan ajak Anda untuk melihat tahapan. Di kitab Kejadian pasal 5, disitulah pertama kali diceritakan tentang pertama kali adanya ayat mengenai Tuhan berjalan bersama. Tuhan berjalan bersama dengan Henok. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara ngerti ya kalau berjalan bersama? Jadi kira-kira seperti ini. Oke ya, itu berjalan bersama. Kalau satu ke sini itu tidak jalan bersama. Ini jalan bersama. Itu Kejadian 5 ayat 24. Kita masuk tahapan berikutnya. Kejadian 17 ayat 1. Kita lihat Kejadian 17. Kita lihat Kejadian pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kudus, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, di bahasa Indonesia dituliskan hiduplah di hadapanku. Di dalam terjemahan Inggris dituliskan walk before me. Saya ulangin, walk before me. Berjalan di depanku. Kata Tuhan berjalan di depanku. Jadi Tuhan juga berjalan di depan Abraham. Jadi beda banget ya. Tadi berjalan bersama. Oke, tadi berjalan bersama. Kemudian Anda lihat terjadi, sebetulnya terjadi mulai pergeseran. Tadi jalan bersama, sekarang menjadi berjalan di depan Tuhan. Jadi enggak berjajar lagi, tetapi yang satu di depan, yang satu di belakangnya. Inilah posisi Tuhan berjalan dengan anaknya. Yang satu berjalan bersama seiringan. Kemudian dalam Kejadian 17, walk before, terjemahan aslinya adalah walk before my face. Walk before my face, bahasa aslinya pakai kata pnim. Pnim itu artinya begini, dengan kesadaran bahwa Tuhan itu menatap engkau. Saya ulangin, dengan kesadaran bahwa Tuhan itu menatap engkau. Perhatikan Bapak Ibu, terjadi pergeseran, kemunduran kalau menurut saya. Pada waktu zaman Henok itu berjalan seiringan dengan Tuhan. Side by side, berdampingan. Kemudian dosa semakin banyak, ya. Alkitab menuliskan dosa semakin banyak, kemudian terjadi air bah. Setelah itu tidak lagi berjalan bersama-sama seperti ini. Tetapi ketika mulai zaman Abraham, berjalan di depan Tuhan. Berjalan di depan Tuhan, kemudian artinya menyadari bahwa Tuhan lagi ngeliatin, menyadari bahwa Tuhan lagi ngeliatin. Berarti kan nggak bareng-bareng Bapak Ibu, ngerti ya? Jadi Abraham tuh jalan sendiri, tapi dia menyadari bahwa Tuhan itu lagi ngeliatin dia. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Nah,
Ketika dalam Keluaran pasal 33, yuk kita lihat ya. Saya sering bagikan ayat ini. Keluaran pasal 33, kita lihat yuk ayat yang ke-16. Dari manakah akan gerangan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Inilah untuk pertama kalinya Musa bangkit. Kemudian dia minta kembali Tuhan jalan barengin kayak zamannya Henok. Jadi waktu Henok, Tuhan jalan bareng Henok. Waktu Abraham, Tuhan tidak jalan bareng. Tapi Tuhan ngawasin, Abraham suruh jalan sendiri, tapi Tuhan ngeliatin. Itu posisinya. Tetapi di kitab Keluaran pasal 33 ayat 16, Musa itu sembahyang, minta Tuhan, mbok ya jalan bareng lagi sama kami, seiringan. Seperti pada zaman Henok. Saudara, kalau melihat begini, kita tahu bahwa apa yang terjadi ketika Tuhan jalan bareng seseorang. Ketika Tuhan jalan bareng sama Henok, hasilnya demonstrasi kuasa Tuhan yang sangat spektakuler. Menurut Keluaran 33, ketika Musa bilang, ketika engkau berjalan bersama kami seiringan seperti ini, dia bilang begini, kami akan dibedakan dari segala bangsa. Dan kami mendapatkan kasih karuniamu atau favor-mu. Saudara, ada power atau kuasa Tuhan yang akan didemonstrasikan lebih besar dibandingkan dengan posisi Abraham jalan sendiri dengan Tuhan mengawasi. Itu sebabnya Musa sangat terobsesi untuk meminta ini kembali. Ketika dia tahu Tuhan jalan bareng Henok, dan dia tahu setelah itu Tuhan tidak mau lagi jalan sama umatnya. Tetapi Tuhan hanya mengawasi. Tuhan hanya memakai hakim-hakim, Tuhan hanya memakai hamba-hambanya untuk bicara. Satu-satunya orang yang setelah sekian ratus tahun kembali meminta kepada Tuhan untuk jalan seiringan adalah Musa. Dan ketika Tuhan jalan sama Musa, Musa itu ngerti rahasia ini. Musa tidak meminta seperti doanya Salomo. Salomo doa, minta hikmat. Bapak Ibu, kita akan memasuki tahun baru. Mungkin tahun 2021 adalah tahun ujian. Tahun di mana Bapak, Ibu, dan saya mengalami banyak proses. Dengarkan, saya berharap doa yang seperti Musa minimal. Saya bilang minimal. Doa yang seperti Musa, ini yang kita naikkan. Kita minta kembali Tuhan posisinya, jalan barengan sama kita. Bukan seperti Abraham, jalan sendiri tapi Tuhan ngawasi. Mata Tuhan tidak pernah berhenti melihat kita. Saya lebih memilih seperti doanya Musa. Minta Tuhan sendiri jalan bareng. Nggak mau pakai malaikatnya. Yang jalan, tapi Tuhan yang jalan bareng. Ini yang didoakan oleh Musa. Bayangkan, Musa ngerti betapa dahsyatnya power yang Tuhan akan nyatakan melalui berjalan bersama Tuhan. Tuhan berjalan bersama Musa. Tapi saya tunjukkan sama Bapak Ibu, apa yang menjadi hadiah yang sangat spektakuler, yang sebetulnya diberikan Tuhan kepada saudara dan saya di perjanjian baru melalui kelahiran Yesus. Apa yang diberikan oleh Yesus bukan cuma doanya Musa, jauh melebihi doanya Musa. Tapi sayangnya banyak dari kita tidak menyadari ini. Sehingga ketika kita berjalan di perjanjian baru, kita banyak dibohongin iblis. Sehingga apa yang menjadi hak dan jatah saudara dan saya, kita tidak pernah ambil. Saya kaget menemukan kata Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Saudara, bahasa aslinya Tuhan menyertai kita itu dari kata meta. Nah, itu saya kaget sekali. Kata yang dipakai adalah meta. Bapak Ibu, saya mau dengarkan ini, perdengarkan buat Bapak Ibu. Supaya setelah ini Anda berdoanya caranya beda. Meta, Anda pernah dengar kata metanoia? Pernah ingat kata metanoia? Pernah dengar kata metamorfosa? Pernah dengar ya?
Metanoia, noia adalah pikiran, metanoia adalah transform pikiran, pembaharuan, bahasa Indonesia menerjemahkannya pembaharuan pikiran. Metamorfosa, fosa itu adalah bentuk. Morfosa adalah bentuk, meta perubahan atau transformasi bentuk. Transformasi bentuk menjadi bentuk yang sama sekali baru. Metanoia, perubahan pikiran yang sama sekali baru, grace, beda dari sebelumnya. Tuhan, Immanuel, beserta saudara dan saya, Anda tahu artinya. Ketika Yesus lahir, diberikan kepada kita, namanya Immanuel. Kemudian dia mati dan dia bangkit. Apa yang terjadi? Tuhan dalam rohnya, yaitu Roh Kudus, merubah bentuk sama sekali, transform. Yesus mentransformkan 100%, merubah bentuk. Menjadi satu dengan saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi satu dengan dia. Tuhan beserta kita. Tuhan meta dengan kita. Artinya, Tuhan mentransform dirinya sedemikian rupa menjadi satu. Itu sebabnya sebetulnya Paulus berkata begini, hidupku bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya perjanjian baru banyak sekali menuliskan, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Saya tunjukkan satu lagi ya. Kita buka Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Kita lihat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya, roh itu menggantikan kamu, roh itu tinggal bersama di dalam kamu, menjadi satu dengan kamu. Saya ulangin, roh itu tinggal bersama dengan kamu, menjadi satu, sehingga seharusnya wajah saudara dan saya adalah wajah Roh Kudus. Sehingga seharusnya kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan Roh Kudus, kehidupan Tuhan sendiri. Dengarkan baik-baik, seandainya kita mengerti ini, maka hidup saudara dan saya akan jauh melebihi dari zamannya Musa. Bukan cuma kita akan dibedakan, tapi hidup kita setiap menit, bahkan setiap detik, kita akan mengalami yang namanya demonstrasi kuasa ilahi. Kok bisa begitu, Bu Ruth? Lah karena Tuhan itu jadi satu sama kita. Kita tuh jadi satu sama Tuhan di dalam roh. Sehingga kemana kita jalan, gini loh Bapak Ibu, kalau presiden tuh jalan sama kita, kemana Bapak Presiden jalan sama kita, orang-orang di jalan akan tunduk menghormati kita. Tapi bukan karena kita, karena mereka melihat yang di sebelah kita. Nah, bayangkan kalau Bapak Presiden dengan kita itu melebur menjadi satu, betapa lebihnya lagi apa yang akan terjadi di hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, sebetulnya bukan kita lagi yang sendirian mengerjakan, tetapi ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya saya tuh ngomong begini sama teman saya. Sebetulnya kalau kita tuh ngerti rahasia ini, maka apa yang saya alamin tidak beda, dia pun juga bisa ngalamin. Karena apa? Saudara dan saya itu benar-benar sudah menjadi satu dengan Tuhan. Ada Yesus yang tinggal di dalam kita. Artinya begini, perasaan boleh mengatakan bahwa Tuhan tidak hadir. Perasaan boleh mengatakan bahwa Tuhan kok kayaknya cuek ya. Perasaan boleh mengatakan bahwa Tuhan kok rasanya tidak mendengarkan doa saya. Itu perasaan. Tapi kebenaran lain. Kebenaran mengatakan, aku loh di dalam kamu. Aku loh tidak pernah menjauh dari kamu. Kok rasanya Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Aku loh di dalam kamu. Bagaimana mungkin aku tidak dengarkan?
Kok rasanya Tuhan cuek ya? Aku loh di dalam kamu. Bagaimana mungkin aku tidak akan melakukan sesuatu? Aku loh di dalam kamu. Berarti hidupmu, hidupku, hidupku, hidupmu. Satu lagi ayat yang luar biasa. 2 Timotius 2. 2 Timotius pasal yang kedua. Saya berdoa melalui ini pemikiran Bapak Ibu akan berubah. Yang hari ini berkata, Tuhan kok tidak dengarkan aku. Aku rasanya kok tidak dicintai sama Tuhan. Rasanya Tuhan marah sama aku. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saya suka banget ayat ini Bapak Ibu. Bahasa Indonesia kita cukup berbeda. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Bapak Ibu, ada sebuah terjemahan yang bagus banget. Dan saya mau ucapkan terjemahan ini kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti arti terjemahan ini, maka Bapak Ibu paling enggak saya akan artikan bahasa Indonesianya. Oke ya. Bahasa Inggrisnya, salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya, tulisannya begini. Even when we are too weak to have any faith left. Saya ulangin. Even when we are too weak to have any faith left. Bahkan sekalipun kita tidak punya, bahkan sekalipun kita terlalu lemah untuk percaya. Saya ulangin. Bahkan sekalipun kita terlalu lemah untuk punya iman. Bahkan sekalipun kita terlalu lemah untuk punya iman yang tersisa. Bapak Ibu pernah nggak ngerasakan nunggu lama sama Tuhan nggak dijawab-jawab sampai akhirnya saudara itu nggak punya iman lagi? Apalagi kalau bertahun-tahun. Saya melihat orang-orang yang bergumul minta keturunan. Yang sampai 10 tahun, 11 tahun. Sampai mereka di satu titik mereka berkata gini, aku nggak berharap lagi. Aku tidak punya iman untuk mengharapkan anak. Aku sudah tidak punya iman untuk mengharapkan keturunan. Saudara, ayat ini berkata begini, bahkan sekalipun kamu terlalu lemah untuk punya iman yang masih tersisa. Jadi artinya untuk punya iman sisa aja terlalu lemah. Jadi artinya untuk punya iman titik aja, itu udah terlalu lemah karena udah terlalu capek menunggu. Nah ini ayat ini untuk Anda, dengarkan. Even when we are too weak to have any faith left, He remains faithful. Dia tetap setia. Karena, nah ini di layar saudara ada dituliskan terjemahan bahasa Inggrisnya, for he cannot deny himself. Bahasa Inggris yang dipakai sebetulnya dari bahasa aslinya bukan deny, tapi disown. Disown. D-I-S-O-W-N. Own itu memiliki. Tetapi kata disown itu dipakai untuk sesuatu yang nempel, sesuatu yang menjadi milik kita karena sebuah hubungan darah atau ikatan. Contohnya gini, contohnya begini. Saya misalnya punya rumah. I own a house. Saya punya sebuah rumah. Lalu kemudian rumah itu saya jual. Saya tidak bisa memakai kata I disown the house. Saya tidak bisa memakai kata aku tidak lagi memiliki rumah itu. Aku putus hubungan sama rumah itu, tidak bisa. Jadi kata disown itu hanya bisa dipakai untuk sebuah hubungan yang sangat tidak mungkin diputuskan sebetulnya. Jadi kayak misalnya seorang papa sama anak. Jadi kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa bebas itu gini. Bahkan sekalipun kamu tuh tidak punya iman untuk tetap percaya sama aku. Aku sekali-kali tidak akan pernah bisa meninggalkan kamu. Aku sekali-kali, nah ini bahasa aslinya. Aku sekali-kali tidak akan pernah bisa memotong kamu. Karena kamu darah dagingku. Saudara, saya ulangi. Bahkan sekalipun kamu tidak percaya sama aku. Saya tahu ayat firman mengatakan begini, sebab tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Tetapi 2 Timotius 2 ayat 13 berkata begini, bahkan sekalipun kamu punya iman
Kamu terlalu lemah untuk punya iman sisa dikit aja. Aku tidak akan disown you. Aku tidak akan memotong kamu karena kamu adalah darah dagingku. Jadi kata disown itu kayak misalnya memenggal tangan. Nah, kita bisa, aku punya misalnya I have 5 fingers, aku punya 5 jari. Dan ketika saya potong satu misalnya, maka kita bisa pakai kata disown. Disown. Jadi saya memotong ini keluar, terputus. Sekali lagi nggak bisa dipakai untuk barang, misalnya punya rumah terus jadi tidak punya rumah. Ya. Jadi itu dipakai untuk sesuatu yang nempel di badan kita. Sesuatu yang terikat oleh kita dengan hubungan darah. Saudara mau marahnya kayak apa? Mau orang bilang, tak umumkan di koran bahwa kita putus hubungan orang tua dan anak. Yang namanya hubungan darah, sekalipun diumumkan di koran, tidak akan pernah diputuskan. Betul Bapak Ibu? Tidak akan pernah diputuskan. Ayat ini pengertiannya. Sekalipun kamu tidak punya iman, terlalu lemah untuk tetap berharap kepadaku, aku tidak akan pernah buang kamu. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Aku tidak mungkin akan potong kamu karena kamu darah dagingku. Memotong kamu sama dengan memotong hidupku sendiri. Memotong kamu sama dengan memotong badanku sendiri. Memenggal kamu sama dengan memenggal tubuhku sendiri. Itu maksud Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Itu sebabnya dikatakan dia tidak bisa menyangkal dirinya. Ya dia tidak bisa motong dirinya sendiri. Bapak Ibu, pesan Natal malam ini simple. Kalau Anda sedang mengharapkan pertolongan, Anda sedang di dalam kondisi yang susah. Malam hari ini, dengarkan. Perasaan boleh berkata, kok rasanya Tuhan membisu, kok rasanya Tuhan tidak buat apa-apa, kok diem toh. Itu perasaan, jangan biarkan perasaan menipu saudara. Kebenaran mengatakan, sekalipun kamu nggak punya iman untuk tetap berharap sama aku, nah, aku loh nggak akan pernah bisa meninggalkan kamu. Karena kamu tuh satu sama aku. Nah, kalau satu tangan ini disakitin, badan sakit semua. Nggak ada ceritanya ketika bagian tangan dipukul, yang badan yang lain ketawa-ketawa. Enggak, ibaratnya seperti itu. Satu tangan ini sakit, yang lain nangis, sakit semuanya. Ketika ada bagian tangan ini yang terpotong dengan pisau, yang lain ini nangis, air mata keluar. Mulut ini meringis, aduh, aduh. Teriak, seluruh syaraf terasa sakit. Itu yang terjadi. Bagaimana mungkin Tuhan itu akan meninggalkan kita? Saya mau akhiri dengan Roma pasal 8. Yuk kita buka. Roma pasal 8. Saya ingin Anda menyadari di hari Natal ini. Saudara dan saya itu spesial. Tuhan itu sayangnya. Orang Surabaya kalau bilang sayang pot sama kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anda lihat. Dia aja tidak menyayangkan nyawanya sendiri untuk diserahkan ke kita. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala yang lain bersama dengan dia, karena kita tuh sama dia tuh satu. Air matamu dia rasakan, tangisanmu dia rasakan, rasa sakit hatimu dia rasakan. Jangan biarkan perasaan menipu saudara. Iblis sering pakai perasaan saudara untuk menipu saudara. Mana Tuhanmu? Mana katanya Tuhan sayang? Buktinya lo sampai hari ini kamu tidak ditolong. Tuh lihat tentu. Tuh si A itu dijawab doanya. Padahal tidak pelayanan. Kamu lebih belain Tuhan. Kamu lebih mati-matian sama Tuhan.
Dia malah nggak pernah sembahyang. Kok gampangnya Tuhan jawab, Tuhan lebih sayang dia daripada kamu. Tuh lihat, mana kalau Tuhan itu sayang sama kamu. Buktinya sampai hari ini suami kamu nggak berubah-berubah. Ya tetap menyakiti kamu. Mana kok dia diem aja. Kamu disakitin kayak gini, Tuhan yang nggak ngapa-ngapain. Itu yang iblis pakai. Malam hari ini, pakai ayat ini untuk berdiri dengan kebenaran. Supaya kebenaran ini memerdekakan saudara. Saudara, ada yang tanya sama saya, pertanyaan sederhana. Bu Ruth, saya ini minta rumah boleh tak? Aku ini sungkan loh Bu Ruth, minta Tuhan itu rumah. Kayak Epo Hoise gitu loh, kok minta terus. Bapak Ibu, itu pengajaran dari mana? Saya cuma mau bilang, kita ini anak. Seberapa keterbukaan dan kedekatan seorang anak dengan orang tua itu kan beda-beda. Saya berdoa, saudara dan saya dekat banget sama Tuhan. Saya loh enggak pernah merasa puhoise dalam arti kalau minta sesuatu. Oh, saya anak Saya loh panggil Tuhan tuh Papa. Saya enggak pernah merasa puhoise. Kok sungkan ya rasanya kok keduniawian minta terus. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan bahwa doa itu jangan daftar doa, daftar permintaan, betul. Tetapi kalau ada yang tanya sama saya, boleh enggak Bu Ruth, saya tuh minta rumah. Kok rasanya minta rumah itu kedagingan ya, keduniawian. Ada begitu banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kalau saudara itu kontrak rumah, miskin, sampai enggak bisa bayar uang listrik, berarti saudara itu makin kudus. Mana ayatnya? Dia itu loh jadi satu sama kita. Bukan di sebelah, bukan di depan, cuman ngawasin. Dia tuh melebur. Kenapa dia tuh melebur? Saking cintai dia tuh mau jadi satu sama kita. Sehingga dia tuh bisa tangisanmu tuh tangisanku, ketawamu ketawaku. Kamu ngerasain panas, aku ngerasain panas. Kamu kedinginan, aku merasain kedinginan. Kamu disakiti, aku merasakan yang sama. Dan kalau kalimat ini mengatakan semuanya dikasih, anaknya aja dikasih, masa yang lain enggak? Saya bilang sama orang yang tanya sama saya, boleh enggak minta Tuhan rumah? Boleh, amat sangat boleh. Mana ada papa kalau anaknya dilihat kontrak rumah melulu. Papanya sama mamanya gini, bangga aku punya anak kontrak sampai 30 tahun. Bangga aku. Aku berharap anakku akan menjadi pengontrak sejati selama-lamanya sampai pulang. Enggak ada orang tua edan seperti itu. Orang tua, kalau lihat anaknya kontrak dan dia punya duit, saya yakin walaupun anaknya enggak minta pun dia akan belikan rumah. Itu the heart of a father. Hati seorang papa. Berita Natal malam ini adalah sekalipun kamu enggak punya iman, imanmu lemah sekali malam ini untuk berharap sama dia. Dia Immanuel, meta dengan kamu. Mentransform dirinya untuk menjadi satu dengan kita. Itu sebabnya 2 Timotius mengatakan, kalaupun kamu tidak punya iman untuk berharap sama aku tidak akan bakalan ninggalin kamu. Walaupun kamu mau nengking aku, kayak walaupun kamu tidak percaya sama aku tidak akan ninggalin kamu. Karena aku tidak mungkin memotong tanganku sendiri. Aku tidak mungkin menyakiti badanku sendiri. Aku tidak mungkin membunuh tubuhku sendiri. Karena saudara jadi satu dengan dia. Saudara tahu artinya? Saudara disayang banget sama Tuhan. Ini yang selalu saya pakai dan saya percayai ketika saya berdoa. Bapak Ibu, ketika saya sedang susah hati karena sesuatu, saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Pak, aku tuh loh anakmu. Dan Bapak pasti jauh lebih nangis daripada aku. Kalau Anda ngelihat anakmu disakiti orang, menurut saudara,
Anda ngamuk dah, marah kan? Ya, Pak, aku sakit. Dan aku tahu, Papa kan lebih sakit daripada aku. Dan ketika saya menyadari fakta ini, maka kekuatan yang baru itu bangkit. Dan cara doa saya jadi beda. Bukan lagi doa ngemis, Tuhan, kenapa Engkau belum memberikan jalan untuk saya punya rumah? Kenapa nasib saya kontrak-kontrak melulu? Itu cara doa saya dulu. Kenapa hidupku susah banget kontrak-kontrak melulu? Setelah saya ngerti kebenaran ini, cara doa saya gini, Tuhan, aku lo lihat anakku nggak punya rumah. Aku rela kerja dari pagi sampai pagi lagi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Supaya anakku tuh punya rumah. Nggak tidur di rumah kontrakan. Pindah-pindah tiap biro lama. Harus pindah lagi karena kita harus keluar dari rumah kontrakan. Aku lo nggak tega. Aku anakmu. Engkau pasti nggak tega. Lihat Ruth pindah-pindah rumah. Engkau pasti nggak tega, Tuhan. Lihat Ruth diginiin. Engkau pasti nggak tega. Doanya beda. Sama-sama minta rumah. Yang satu sambil ngemis dan mengasihi diri dan setengah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau tidak kasih saya berkat? Kenapa Engkau tidak menjawab doa saya? Jadi yang satu cara doanya mengasihi diri dan menyalahkan Tuhan. Tetapi yang kedua cara doanya adalah doa iman percaya. Tuhan, aku tuh loh anakmu. Aku tuh anakmu. Nggak mungkin. Tuhan, aku tuh loh manusia biasa yang banyak cacat. Aku aja lihat anakku nggak bisa makan, nggak tega kok. Aku rela nggak makan supaya anakku makan. Aku percaya, Papa nggak tega lihat aku nggak bisa makan. Nggak tahu ya caranya, Papa nggak tega lihat aku nggak bisa makan. Itu cara saya sembahyang, Bapak Ibu. Bukan ngemis, Tuhan, kenapa aku mau kontrak nggak bisa, duit nggak ada. Ini tabungan sudah koret-koret, Tuhan, kok susah nih hidupku, kok menderita. Bapak Ibu, doa yang pertama seperti itu akan melihat doa yang nggak dijawab. Doa yang penuh dengan keluh kesah, doa yang penuh dengan ketidakpercayaan dengan Tuhan. Komplain. Tapi doa yang kedua, kita tahu posisi kita. Kenapa doa Yabes dijawab sama Tuhan? Yabes, arti nama Yabes adalah anak pembawa sial. Pernahkah ada orang tua yang ngasih nama anaknya pembawa sial? Yabes. Tapi ketika Yabes berdoa, Tuhan, letakkan tanganmu di atas kepalaku. Dan bebaskan aku dari segala malapetaka dan sakit, penyakit, dan penderitaan. Nah, ini kalau dibaca apa gak egois? Nggak mau sakit, nggak mau menderita. Saya berdoa, saudara ngerti apa yang didoakan Yabes. Tuhan, kiranya tanganmu kau letakkan sehingga penyakit, penderitaan tidak mendekat kepadamu. Tetapi engkau memperluas daerahku berlimpah-limpah. Wah, ini orang lek niru. Lek cuma niru, nggak ngerti, percuma. Nggak ada efeknya. Tapi kalau kita ngerti kenapa Yabes berdoa seperti itu. Nah, Anda bayangkan seumur hidup dipanggil anak pembawa sial, tiap ketemu teman, halo anak pembawa sial, anak pembawa sial. Satu kali Yabes tuh ngerti bahwa dia itu keturunan Abraham. Dan menurut keturunan Abraham, dia tahu semua keturunan Abraham diberkati. Saya percaya, Yabes tuh mikir gini, loh aku ini lah keturunannya Abraham. Loh katanya Tuhan kepada nenek moyangku keturunan Abraham itu akan diberkati berlimpah-limpah. Saya yakin ketika dia mengerti kebenaran ini, dia bangkit, cara doanya udah beda. Tuhan, aku keturunan Abraham. Aku berhak menjadi ahli waris. Kiranya tanganmu kau taruh di atas kepalaku, aku diberkati berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerahku, engkau menjauhkan aku dari segala sengsara, penyakit, dan penderitaan. Ketika ngerti kebenaran, kemerdekaan terjadi pada Yabes. Kebenaran itu memerdekakan dia. Yabes dimerdekakan. Bukan hanya lewat pikiran yang dimerdekakan dulu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi di alam fisik ikut nyusul. Berita Natal malam hari ini ada, itu disayang Tuhan. Natal bukan kita yang memberi hadiah sama Tuhan. Tuhan kasih hadiah.
hadiah apa. Aku pengen di dalam kamu. Aku mau di dalam kamu. Semua yang nyentuh kamu, nyentuh aku. Bagaimana mungkin dia akan biarkan yang tidak enak-enak nyentuh kita. Dia akan biarkan. Dia juga bersama dengan kita. Itu sebabnya saya yakin apapun yang nyentuh kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin, saudara. Semangat Bapak Ibu malam hari ini. Saya berdoa ini akan memerdekakan kita. Apapun yang Bapak Ibu sedang tunggu dari Tuhan, apapun yang Bapak Ibu sedang nantikan sebagai jawaban doa, jangan lagi berdoa dengan keluh kesah, sungut-sungut, sampai akhirnya komplain dan protes sama Tuhan dan kecewa dengan Tuhan. Ketahuilah kebenaran. Aku Immanuel. Aku meta dengan kamu. Aku meta dengan kamu. Mentransformkan dalam bentuk Roh Kudus menjadi satu dengan engkau. Itu sebabnya firman-Nya mengatakan, kalau Dia mengaruniakan segala sesuatu, apalagi yang lain, anaknya aja Dia serahkan. Kita firman Tuhan juga berkata, siapakah, perhatikan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Nggak punya rumah? Saudara boleh nggak punya rumah. Tapi kasih Tuhan ke saudara itu fakta. Pertanyaannya, saudara mau mempercayai kebenaran itu atau mau mempercayai apa kata perasaan? Kok perasaan Tuhan nggak peduli ya, saya nggak punya rumah. Itu perasaan. Kebenaran, dia yang tidak menyayangkan anaknya. Apakah dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan dirinya? Itu kebenaran. Perasaan mengatakan, Tuhan cuek dengan saya. Kebenaran mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Sebab aku tidak mungkin memotong darah dagingku. Aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Itu sebabnya kalau saudara ngerti ini, saudara waktu mulai berdoa, saudara tidak perlu menunggu. 2 lagu kalem, 2 lagu pelan, 3 lagu cepat. Oh, hadirat Tuhan ada. Saudara tidak perlu menunggu musik mengalun baru merasakan hadirat Tuhan. Saudara tidak perlu menunggu siapa WL-nya baru hadirat Tuhan kerasa. Saudara tidak perlu menunggu menangis, tidak menangis, termehek-mehek atau enggak, bulu kuduk berdiri ataupun enggak, saudara enggak bisa menangis pun, Tuhan berkata, aku di dalam kamu. Sehingga seharusnya kalau kita mengerti ini, kita cara berdoa enggak susah. Kita merem, halo Pak, udah di dalam kok. Halo Pak. Enggak perlu cari-cari ada sinar masuk di dalam kamar. Terus sosok bayangan putih-putih datang. Saudara didatengin gitu, saudara pingsan. Karena engkau pikir kuntilanak. Betul, dia di dalam kita. Saudara tidak perlu nunggu kenyang-kenyang. Atau remang-remang. Kalau saudara mau bulu kuduk berdiri gampang. Perjalanan lewat di kuburan. Pasti bulu kuduk berdiri. Gampang. Tapi bukan itu hadirat Tuhan. Amin. Saya berdoa, cara berdoa Bapak Ibu mulai hari ini akan dirubah. Ingat, dia sama kita jadi satu. Halo Pak. Pak, pasti Papa udah tahu Ruth susah hati. Sedih kok. Ruth jengkel. Pak Ruth jengkel. Saya bisa gitu kalau ngobrol sama Tuhan. Karena dia di dalam kita. Amin. Berita Natal adalah berita bahagia. Tuhan meta dengan kita. Yesus meta di dalam kita. He transformed himself. Dia merubah dirinya, merubah menjadi seperti di dalam kita. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Mari Bapak yang memimpin pujian boleh saya minta bantuan.
Bisa menaikkan satu pujian. Kasih Yesus. Silakan Pak. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Dikuatkan Amin. yang miskin diperkaya, Ingat Bapak Ibu, yang buta saudara tidak bergantung kepada musik, tidak bergantung kepada uang. Dia sudah di dalam saudara. Yang lemah, Saudara tidak perlu melakukan ritual, harus dikuatkan, putar dulu baru dia. yang miskin Atau berteriak-teriak dulu baru dia. diperkaya, Anda merasa atau tidak merasa. yang buta Dia iman, pun melihat, dia meta. semua dia buat bagiku. Amin. Amin Tuhan. Yang lemah dikuatkan, Biarlah berkata dengan iman. yang miskin diperkaya, Oleh karena Tuhan di dalam kita, yang buta pun melihat. Amin, amin. Semua dia buat bagiku. Amin, amin, amin. Hosana, Hosana, Thank you Jesus. Yesus mati bagiku. Hosana, Thank you Jesus. Hosana, dia bangkit bagiku. Biar musik mengalun denganmu. Semua saudara yang hadir, baik yang onsite maupun yang ada di online, tangkap message simple malam ini. Berita Natal adalah Immanuel. Nah, aku tidak mau di sampingmu. Aku tidak mau di depanmu cuma ngawasi. Aku mau jalanin sama kamu di dalam kamu. Kamu kepanasan, aku merasakan. Kamu disakiti, aku merasakan. Semua yang nyentuh kamu, nyentuh aku. Karena Tuhan cinta sama kita. Karena Tuhan cinta sama kita. Mungkin malam ini engkau merasa Tuhan jauh. Mungkin malam ini engkau merasa Tuhan cuek. Firman Tuhan dalam 2 Timotius mengatakan, bahkan sekalipun kamu tidak punya iman, terlalu lemah untuk berharap kepadaku, aku akan tetap tinggal sama kamu. Aku akan tetap nunggu kamu sampai kamu sadar dan ngerti. Aku tidak akan pernah biarin kamu, aku tidak akan pernah buang kamu. Aku akan tetap bersama dengan kamu karena kamu darah dagingku. Karena kamu dan aku satu. Saya melihat Tuhan mengelus beberapa orang. Saya tidak kenal Ibu Lina Yokoda, tapi Tuhan membelai kepala. Kau adalah wanita yang kuat. Karena selama ini begitu banyak proses terjadi dalam hidupmu. Dan kau banyak berjuang sendiri. Begitu banyak orang-orang yang seperti tidak peduli dengan apa yang kamu rasakan. Tapi Tuhan bilang malam, I love you. Kamu tak sendiri. Kamu punya aku punya. Dan saya tahu kalau Tuhan mengelus ibu. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dia akan kerjakan dalam hidupnya sebentar lagi. Saya melihat dia membelai engkau dengan cinta. Tidak ada banyak kata-kata, cuma kata-kata sederhana. I love you. Dan saya tahu itu artinya semua akan baik-baik. Dan kau akan melihat Tuhan akan berperangkat engkau.
Saya melihat Tuhan membelai kepala Ibu Diana. Tuhan katakan, aku akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. Saya nggak tahu apa yang Tuhan maksud tanah perjanjian itu. Tahun depan ini. Tuhan akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Saya melihat nama Gunawan. Kalau Tuhan belum menolong, bukan karena Tuhan cuek. Tuhan izinkan ada pintu-pintu yang sepertinya sulit untuk kau buka 2 tahun ini. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan sedang menjagaimu. Kadang apa yang kau pikirkan dan rencanakan, Tuhan itu paling tahu ke depan itu akibatnya seperti apa. Tetapi aku tuh melihat Tuhan itu sayang kepadamu seperti seorang ayah. Dia ngerti keinginanmu. Dan saya melihat gambaran seperti anak kecil dikasih permen. Senangnya minta ampun. Tuhan akan memberikan kepadamu the desire of your heart. Dengan caranya. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang menjadi keinginan hati. Dengan caranya. Dalam pengaturan. Dalam waktu. Itu yang Tuhan siapkan buat engkau. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Malam ini kami berdoa buat semua anak-anakmu yang mati. Tuhan, mungkin malam ini mereka terlalu lemah iman mereka. Mungkin mereka malam ini sedang ada di titik di mana mereka begitu banyak keraguan dan sampai tidak tahu lagi bagaimana harus beriman. Namun malam ini Tuhan, biar kami ingat kembali. Immanuel, Tuhan meta dengan kami. Tuhan meta dalam kami. Thank you, Jesus. Saya cuma lihat penglihatan sebuah tangan besar banget. Akan turun pada banyak orang. Di Zoom malam hari ini. Tangan berbicara tentang kuasa Tuhan yang campur tangan dalam hidup. Tangan bicara. Seringkali ayat firman Tuhan yang menuliskan tentang tangan Tuhan itu berbicara artinya Tuhan akan turun tangan. Tangan Tuhan yang akan mengendalikan. Tangan Tuhan yang akan take over. Tangan Tuhan yang akan menyelesaikan. Saya melihat banyak sekali. Banyak sekali. Saya tidak tahu apakah ada yang namanya Nani. Saya melihat yang namanya Nani. Saya melihat yang namanya Yohanes. Saya melihat yang namanya Lydia. Tangan Tuhan. Saya tidak tahu masing-masing Anda punya tangisan. Tapi saya melihat tangan yang besar. Tangan yang besar. Bahkan ada di antara saudara yang baru-baru ini lagi gencar berdoa-doa Yabes. Dan Tuhan berkata kepada kami yang beberapa hari terakhir ini berdoa gencar mengenai doa Yabes. Seperti yang Tuhan lakukan pada Yabes. Tuhan akan menyatakan demonstrasi kebaikan dalam hidup kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya melihat yang namanya Ren. God love you so much. God love you so much.
2 tahun adalah tahun kamu dibentuk. Tahun kamu dibentuk supaya karakter kamu jadi bagus dan indah. Nak, jangan biarkan ada rasa pahit. Jangan biarkan ada rasa menghakimi. Jangan biarkan itu mengeracuni semua anak-anakku dengan segala kelemahan mereka. Engkau diizinkan Tuhan melihat anak-anak Tuhan yang mungkin tidak cocok dengan engkau. Tuhan berkata, biarlah engkau punya sikap seperti Gamaliel yang tidak menghakimi, namun tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab 2 tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan banyak membentuk kamu maupun keluargamu untuk engkau dan suamimu. Dan tahun depan, bersiaplah. Sebab seperti orang Israel di Kadesh Barnea, reaksi dan respon kamu akan menentukan apa yang akan kau terima. Dan sangat semakin dekat, kau akan melihat peninggian dari Tuhan dalam kehidupan suami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu boleh dimeteraikan. Terima kasih for the best gift yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bahwa kami betul-betul tidak menjadi yatim piatu. Engkau di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi kami semua. Berkat-Mu melimpah atas anak-anak-Mu, atas PD Rumah Roti. Biarlah tahun 2022, Engkau sendiri akan menjadi rumah roti bagi mereka. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Hidupku menggenang